Baik teman-teman, sebelum lanjut pembahasan A sampai Z yang boleh dan tidak boleh, tadi untuk persyaratan yang nomor 3 dan 4 masih ingat ya, baseline-nya naik dan selannya tegak ya. Jadi ini harus pastikan tegak ya, tidak boleh ada yang beralasan naik terus jadi miring ke kiri, ini nggak boleh ya. Karena naik itu jadi miring ke kanan, nggak boleh ya. Jadi baseline-nya naik ya dan tegak ya, itu persyaratan ketiga dan 4 yang dimaksud ya. Nah, sekarang saya akan bahas untuk yang A sampai Z-nya yang boleh dan tidak boleh ya. A bintang, untuk A bintang itu bisa untuk dipergunakan untuk huruf besar dan huruf kecil, termasuk di T bintang itu satu kategori yang sama gitu ya. Kata kuncinya itu adalah bintangnya harus tegas, bintang ya. Tidak boleh melengkung ya. Ini tidak boleh bikin tali simpul ya. Tidak boleh bikin simpul juga misalnya gitu. Terus perhatikan ujung atasnya tuh harus naik ke atas, jangan sampai sudah bentuk bintangnya sudah betul ternyata ininya turun ke bawah ya. Ini berlaku untuk P juga sama ya. Itu untuk A. Untuk B itu keluarganya untuk huruf-huruf yang ada loopnya seperti D, P itu salah satu keluarga. Jadi B itu rahasianya di loop ini. Loop ini harus dibuat proporsional, sama dengan D juga sama ya. Dan pastikan ujungnya naik ke atas ya. Tidak boleh ukurannya kecil ya. Tidak boleh ukurannya cover ya. Ditumpuk begitu, ini nggak boleh ya. Terus ujungnya juga pastikan jangan turun ke bawah ya. Ya, ini untuk B atau D ya. Untuk misalnya di P juga hati-hati ya, itu juga P nanti juga pastikan ini juga proporsional dan naik ke atas ya. Itu untuk yang B ya. Untuk yang C itu harus tengah lingkaran ya. Tidak boleh ada masuk ke dalam ya. Tidak boleh bikin seperti ini ya. Ini mungkin kalau di tempat lain disebutnya sebagai koil, kita bukan koil. Ini namanya sengat lebah ya. Itu untuk C. D tadi sama dengan B. E itu kita pakai mata uang ya, mata uang itu boleh dolar ya. Jangan mata uang yang kecil ya, mata uang yang besar. Jangan digabung juga, nanti S itu kan kalau S besar begini loopnya di sini, S kecil dua loop ya untuk yang S ya. Tapi jangan digabung dengan S yang ada loop ditambah dengan mata uang ya, ini nggak boleh. Ini berarti mata uangnya dipotong, itu sama aja. Mata uangnya mau di destruct ya. Itu untuk yang mata uang. F simple saja, untuk F besar F simple saja ya. Kalau untuk yang F kecil itu 3 zona ya. F kecil itu bentuknya infinity. Infinity itu adalah bentuk seperti lambda ya. Sama seperti G kecil atau G yang besar masuk 3 zona. Kalau G kecil begitu ya. Syarat kalau ada loopnya proporsional, jangan loopnya nanti ya, loopnya nanti ada cover, ini nggak boleh ya. F ada yang pernah bikin F-nya begini, nggak boleh. Ini di kelas kita nggak boleh ya. F infinity itu dari sini terus naik ke atas. Berlaku untuk G, H sama. GH itu kan bentuknya lambda juga ya. HI itu rahasianya tuh di putaran di
Sini. Ini satu keluarga dengan K. Ya, L sama. L boleh begini, boleh kepalanya masih begini, masih boleh. Yang tidak boleh untuk L itu adalah nah, ini kalau putarannya sudah berlebihan, ini nanti sudah masuk di hiasan, ya nggak boleh. Yang J, Y sudah tahu, ya. Kalau untuk G yang huruf kecil, J besar boleh begini, J kecil juga boleh begini, ya. Y berarti begini, yang untuk Z-nya begini, ya. Ingat proporsional di zona bawah. Kalau mau lewat dari zona bawah berarti plus ya, bukan minus lah, plus 20%. Masih boleh. Tuh. Ini kantong uang, ya. M itu bisa dua bentuk. M yang kita mau pakai yang IQ-nya, M tajam, dibikin tajam, ya. N sama, ya. Berlaku untuk W juga, ininya tajam. Atau kalau kita mau pakai loopnya 3 proporsional, kalau N berarti ini, kalau W berarti ini, ya. Oke. Ya, M. Nah, O itu nanti yang di soft copy kita zoom, ya. O itu kalau kita lihat sepotong begini seolah sudah selesai, ya, kalau di contoh, ya. Nah, kalau selesai begini kan berarti bergerak ujung terakhirnya itu kan ke kiri. Kita mau menghindarkan ke kiri sehingga kita kasih sedikit coretan arahnya ke kanan. Jadi kalau teman-teman zoom yang di soft copy di ujung terakhir itu ada arah ke kanan, tapi jangan terlalu kelihatan seperti buntut, ya. Kalau O besar berarti kita kasih buntut sedikit ke kanan gitu, ya. Tapi jangan jelas kelihatan. Tapi kalau O kecil misalnya November gitu, praktis pasti sambungannya sudah akan ke kanan, ya. Itu kalau untuk yang O. P dan R itu dikasih punggung, ya, punggung ini R. Ya. Q itu sama dengan I, ya, putaran ini keluarganya I, ya. Rahasia infinity-nya ada di sini, ya, untuk Q. R kecil itu kupingnya di sebelah kiri, ya. Jangan dua kuping, jangan kuping kanan. Kalau ditanya kenapa, kalau ini efeknya apa, tidak ada efek keuangan, yang ada efek keuangan yang sebelah kiri, ya. S tadi sudah, T besar, T simple seperti F. Nah, U dengan V sama, tinggal kasih putaran di atas, tergantung nanti huruf berikutnya apa. Apakah estetikanya lebih bagus diputar di atas atau di bawah, ya. Kalau diputar ke bawah berarti begini, ya. Kalau dia sebagai inisial U, misalnya U Marga gitu, ya, berarti U, berarti putarannya ke atas. Tapi kalau Umar berarti putarannya ke bawah, ya. V hanya masalah bikin lancip saja. Vita, nah, gitu, ya. W sudah, ya. Nah, X kita, ya, supaya X itu hati-hati, kan kenanya destruktif, makanya kita bikinnya tidak langsung menghilang begitu, tapi bikin infinity atau lambda. Nah, ini X-nya daun semanggi, ya. Y dan Z sudah, ya. Itu A sampai Z. Nah, kalau contoh di dalam satu kata, misalnya Aminuddin, misalnya namanya Aminuddin. MN juga bisa kecil, ya, bisa huruf kecil, ya. Jadi nanti kita hitung dalam satu nama itu, jadi bukan semua kita pakai bisa dimasukkan ke dalam, ya. Yang bisa masuk ke dari
prosperity atau infinity berarti kan hanya A bisa, M-nya karena dapat tajam 2, I tidak ada, ya I kecil tidak ada, berarti I masing-masing. N bisa ditajamin, kecuali kalau bikin M-nya jadi bulat jadi tidak terhitung, N-nya dibikin bulat tidak dihitung, ya. N masih ini aminudin dan aminudin, ini U ya tadi. U kecil itu jangan dibikin loop ke bawah, nanti saya pembacaannya jadi tidak tegas, tidak kita hitung, D tidak hitung, titik tidak hitung, N tajam hitung. Jadi ini ada 4 simbol yang dimasukkan ke dalam tanda tangan, misalnya namanya hanya aminudin saja. Kalau ditanya berapa sih simbol yang idealnya untuk masuk ke dalam satu tanda tangan, 5 sampai 7 ya. Kalau secara nama misalnya tidak bisa dapat sampai 5, nah strateginya adalah masukin simbol tadi ke dalam grafoterapi tulisan tantangan, ya beberapa saja. Kalau misalnya dapat cuma 3, tambahin saja 4 lagi di tulisan tangan, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa dapat simbolnya 5 sampai 7, ya berarti sudah cukup. Walaupun saya tahu alumni itu ada yang sampai 9, sampai 12, ada pernah sampai 16 gitu ya. Kalau ditanya efeknya keuangannya apa, sangat signifikan, ya. Ini 4 ditambah, kalau misalnya ini mau 5, kita masih bisa nambahin 1 bentuk namanya eagle, ya, burung erang. Ini masih belum bagus, jadi di bawah tanda tangan bisa dikasih bentuk elang, ya. Ini bukan punya saya, ini punya grafol Amerika, Andrea McNichol. Syaratnya ini kedua sayapnya harus imbang, ya. Bentuknya itu harus luas, ya, harus luas, ya, berbanding dengan tanda tangan yang di atasnya. Tidak boleh ini tidak luas bentuknya, ini seperti Batman, tidak boleh seperti kumis, ya, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Ya, ini bisa dihitung sebagai satu simbol. Jadi kalau ini saja berarti A, M, N, 3, ya, 4 ditambah dengan eagle, berarti masuknya 5 sudah cukup, ya. Nah, nanti tinggal lihat komposisi nama masing-masing itu dapatnya berapa. Kalau mau saya contohkan, kira-kira kalau Yosan di LS itu dapat berapa simbol, ya. A-nya saja saya nggak pakai yang A bintang, ya. Itu nanti tinggal hitungannya saja. Saya yang elang juga saya tidak pakai, nanti terbangnya terlalu tinggi. Kita hitung 1, O-nya terhitung, ya, O kecil bisa ini, S hati-hati ya, 2 loopnya harus jelas, jangan sampai gigi hiu, ya. 2, 3, N-nya saya tajam, A saya nggak mau bintang. Kalau saya jadikan bintang berarti hitungnya tambahin 1 lagi. D tidak masuk, Y sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya sudah punya 7. Jadi saya nggak perlu tambahin bintang, tidak perlu saya tambahin elang lagi, ya. Ini kalau contoh tanda tangan saya. PR-nya teman-teman, coba desainkan tanda tangan sendiri dan tanda tangan orang lain, anak, pasangan, usia apapun, 2 tanda tangan. Nanti kita coba diskusi sama-sama. Oke, sampai di pembahasan malam. Terima kasih.